Malam Jumat di Masjid Kuba. Seperti biasa rutin ya. Pengetahuan tentang jalan pulang tadi, ada orang yang sudah mau pulang, tempat tinggalnya belum kelar, masih ada lagi. Ada orang yang mau pulang itu di sana tidak lama di kuburannya. Ya kan, balik lagi yang disebut reinkarnasi tadi itu, bukan? Ada, ini kan ini saya bilang banyak cerita nanti kalau tentang kematian. Sampai di kuburan sudah dijemput 40 langkah orang meninggalkan si mayit. Mayit itu bangun, dikasih bangun sama yang jemput. Yang jemput siapa? Kalau dalam buku-buku disebutkan malaikat. Tapi sebenarnya enggak. Yang jemput dia itu amal, perbuatan baiknya yang kasih bangun dia. Mari kita ke sana. Bukan di sini tempatmu. Diajaklah dia jalan ke tempat di mana amalnya itu harus membawa dia ke situ. Jadi itu ada versi juga yang itu kan. Dan itu memang nyata. Pernah terjadi sama orang, kemudian dia hidup kembali, dia ceritakan. Ternyata yang datang kasih bangun saya ini, saya punya amal perbuatan baik selama di dunia. Terus dia bilang sampai di sana, kau ini katanya belum bisa pasal tinggal sini. Nanti mari saya antar kamu pulang lagi. Terus dia bangkit lagi. Nah dia cerita, makanya ada cerita ini. Banyak versi tentang kematian itu. Yang pernah viral di YouTube itu kan meninggalnya siapa? Tabe-tabe yang kita sebut orang yang sudah meninggal. Sultan Batugana, anggota DPR. Iya kan? Terbang itu kursi-kursi Pak. Viral meninggal. Angin badai topan lengkap semua situ. Lengkap semuanya ya. Padahal dulu Kayak film itu Jepang sudah banget. Meninggalnya siapa itu? Sultan Batugana. Yang anggota di DPR. Anggota DPR. yang di Jakarta. Jakarta. Dia kan anggota DPR. Orang itu lulus BP Migas waktu itu. Terjadi korupsi, dia disebut-sebut terlibat. Jadi di pemakaman itu kayak lokasi luas juga begini. Iya. Dipasang tenda apa, pas meninggal kalah film-film. ibu. Kirana itu lari ke sana ke sini ya. Iya. Tenda itu bagaimana kan biar kayu kotoran naik semua. Jadi itu ini kan kita cerita tentang kematian. Lah orang mati itu macam-macam. Tahu? Ada kalau legenda-legenda lama, mungkin itu mitos menurut orang. Tapi kalau orang India, Cina itu bisa memilih cara matinya. Dia mau mati sebagai pejuang atau mati sebagai perampok atau penjahat. Tinggal dia pilih. Di masa lalu tapi. Tahu? Lebih baik saya jalan di sini. Sekalipun saya mati akan diingat orang. Itu kalau legenda-legenda India dan Cina itu ada yang begitu. Dia bisa memilih cara mati. Ada yang memilih mati itu sudah jadi resi saja masuk hutan. Ya toh? Mengikuti jejak sang Buddha misalnya. Kita di Buton ada juga yang begitu. Lalu orang mengait-ngaitkan katanya di Buton ini sebelum Islam belum ada sultan itu ya Hindu Buddha. Logikanya di mana? Saya mau bantah semua yang pernah bikin YouTube, bikin cerita, bikin buku tentang Buton, bahwa ada di Buton itu agama Brahmana yang berkaitan dengan Hindu, Buddha itu, Siwa, Brahma, Krishna dan siapa-siapapun itu pasti ada simbol-simbolnya. Tempat-tempatnya duduk itu kan ada dibikin apa. Ada loncengnya, ada tempat lilinnya dan sebagainya. Di Buton tidak ada jejak itu. Yang jejak yang ada tertinggal hanya benteng saja. Yang jejak yang tertinggal itu hanya benteng saja. Dan cerita. Ribuan benteng. Benteng kalau di dua pulau ini ribuan. Ada benteng yang kecil-kecil, ada benteng yang agak besar. Yang besar sekali yang ini yang kita duduk sekarang. Nah di benteng-benteng itu apa maksudnya? Ada orang-orang yang memang membatasi orang lain untuk masuk keluar sesukanya. Berarti orang-orang ini sudah mengerti peradaban yang tinggi.
Orang yang punya peradaban tinggi itu berarti kedekatannya dengan Tuhan juga agak baik. Pura. Oh, antara tolak main. Jadi selanjutnya ada mati yang seperti bukan manusia. Mati, bahasa mati itu kan untuk makhluk. Tapi kalau manusia ini kan berpulang. Membuli. Bahasa Bulinya pulang. Kembali kan? Ada yang juga bukan berpulang, berpindah. Ada juga istilah di sini dulu bagi orang-orang yang terhormat itu bukan bukan berpindah, hilang. Jadi itu disematkan kepada sultan-sultan. Oke teman-teman, kebetulan malam ini malam Jumat ya, kebetulan kita cerita tentang kematian. Kebetulan ada saya punya orang tua juga yang dari Buton sini memahami tentang kematian, bagaimana kita pulang supaya tenang untuk kematian ini. Di akhir zaman ini kebetulan banyak kan orang yang tidak mengingat tentang kematian, teman-teman. Untuk mengingat saja duniawi ya, bagaimana caranya kita supaya tenang balik ke pulang rahmatullah. Kita lihat itu teman-teman. Ada lagi yang orang mau meninggal ya sudah semuanya lah sudah ditobat apa. Tapi tadinya tidak bisa nunggu karena orang semua sudah pernah nunggu kapan terusnya. Terus bicara dia, saya tunggu anakku yang di Sorong. Kalau belum datang lainnya itu belum. Nah ini prosesi orang yang meninggalkan alam ini yang agak unik di Buton ini. Mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan sama beliau untuk yang berkaitan dengan itulah. Memang skopnya agak luas, tapi oke lah saya terima saja. Kalau ada yang mau disampaikan bisa kita bahas bersama-sama. Anggap saja ini juga suatu kami cerita tentang kan saya juga manusia seperti saudara-saudara adik-adik. Saya juga bisa salah. Rasul sendiri dulu nanya waktu mau mati. Di antara semuanya ini siapa yang pernah saya pukuli? Akasnya mengatakan angkat tangan. Umar itu sudah mau cabut bilang, ini orang ini bilang ini. Tapi memang ditanya lagi, coba ke depan. Di sebelah mananya yang saya pakai? Tidak. Waktu itu saya tidak pakai pakaian, hanya setengah. Mau disuruh Rasul buka baju, Pak. Padahal itu tujuannya ketika Rasul mengangkat jubahnya sedikit, dia datang peluk, mau cium kulitnya itu supaya ketemu dengan wajahnya. Karena jarang orang bisa sentuh kulit Rasul ini. Habis itu ditanya sebelah mananya yang kena. Waktu itu sebenarnya engkau kekasih Tuhan tidak melihat saya. Kau punya tongkat itu, kau angkat kena saya di belakangmu. Dan memang pernah kena. Tapi bukan dipukuli, tongkatnya yang kena. tentang unsur kesengajaan. Iya, tapi Akasa itu kemudian terkenal. Sampai ada doa Akasa. Iya, kan orang bertanya-tanya, bagaimana bisa? Kita ini berteman baku itu dari kecil dengan beliau itu, kulitnya tidak pernah kita sentuh seperti engkau. Ya itu saya lakukan ini. Nah doa itulah dia baca kemudian disebut doa Akasa yang ada di buku-buku Siti Yasin itu namanya Majmu Syarif. Ada di situ.
Makanya Rasul sampaikan di hadapan orang banyak, dia inilah pengiringku di padang mahsyar. Jadi cerita kematian masih hidup pun orang bisa tahu. Seperti ketika Husain baru lahir, cucunya. Itu Karbala sudah ditahu Rasul. Itu tempat matinya cucunya yang baru lahir. Iya, baru lahir. Tapi sudah diberitahu nanti dia ini matinya di Karbala. Makanya setiap lewat di situ kalau Rasul kemana-mana dia berhenti, mengangkat tangan dan menangisinya. Husain masih hidup, tapi dia sudah tahu nanti matinya di situ. Lalu cerita kematian orang bisa tahu itu kan itu. Rasul itu adalah salah satu yang pertama menceritakan tentang itu. Dia tahu bahwa Husain itu nanti akan putus nyawanya di Karbala itu. Itu kalau buka YouTube ada itu, 2 versi bukunya. Ada Prahara di Karbala, ada yang satunya. Tapi ceritanya tentang itu yang sama. Yang saya mau tekankan sama adik-adik di sini, bahwa kematian itu kalau di Rasul baru lahir saja cucunya dia sudah tahu akan mati di mana. Makanya di Buton ini orang menuntut untuk mengetahui apa dan bagaimana cara menuju kematian itu. Kalau sekarang mungkin kita cerita begini orang pusing, kalau sudah mau mati saja, kan itu aja. Tapi kalau orang tua selalu bilang, mereka cari beramal seperti sekarang datang takut. Kalau bisa nanti saya pulang ke rahmatmu itu dengan cara yang baik. Engkau berikan tanda, berikan saya petunjuk. Jangan saya mati seperti tikus yang ditabrak mobil di jalan, atau hanya ekornya yang digilas ban mobil. Dia sudah mendekat di aspal, ekornya nggak bisa kemana-mana. Tinggal tunggu becak lewat, injak. Motor lewat, injak. Lalu kemudian bangkainya kan tidak ada yang peduli. Pernah perhatikan itu di jalan-jalan? Iya. Tinggal ditinggalkan saja. Kan jelek kalau mati seperti tikus yang di jalan ini. Tidak ada yang pedulikan. Nah itu orang meminta jangan seperti matinya hewan. Apalagi seperti itu. Orang mungkin yang dalam pikir jangan saya susah di dunia ini. Kalau orang tua masa lalu sebaliknya. Kenapa engkau terlalu senangkan saya di dunia ya Allah? Kita paham. Kejadian itu kita sudah anggap biasa. Jadi ya sudah, ya memang begitu. Padahal kalau kita mau berpikir seperti anjuran Al-Quran, kecuali bagi orang-orang yang berpikir. Kan gitu Al-Quran berkali-kali. Ya kalau kita mau berpikir, apa-apa itu kan kalau kita lihat kita pertanyakan, kok bisa nyala di atas? Bagaimana caranya? Oh berarti kabelnya lagi. Seperti kita pertanyakan mungkin air di dalam buah kelapa. Air itu kan secara Amiru ini baru tiba lagi malam Jumat. Udah 3 bulan baru muncul ini. Saya punya adinda dalam ini. buah batu kelapa. Masuknya dari mana? Itu kan kita tidak pernah eksplor. Kita kan sudah biasa tahu saja begitu. Air kelapa muda itu enak. Nggak pernah mikir lagi. Secara hukum alam, air itu nggak bisa naik ke atas. Seperti air Kumau misalnya. Nira. Oh, bisa dari atas turun ke bawah. Itu yang maksudnya tadi. Ada hal yang selama ini kita anggap biasa. Karena kita memang tahunya begitu memang. Padahal segala sesuatu di dunia ini bukan tanpa sebab. Pasti ada hubungannya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini kita cerita-cerita untuk malam Jumat ini. Kita lanjut nanti di malam Jumat kemudian. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebarakatan Natal.